bin Khattab dan pengemis yang beralih menjadi pedagang. Umar bin Khattab, Khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin, adalah sosok yang dikenal tegas dan gigih dalam menegakkan ajaran Islam. Sebelum memeluk Islam, Umar termasuk dalam golongan suku Quraisy yang sangat keras memusuhi Islam. Namun, setelah mendapat hidayah dan masuk Islam, Umar muncul sebagai sosok yang paling gigih dalam menegakkan ajaran Islam. Umar bin Khattab, seorang pria yang lahir dan dibesarkan di Mekah, adalah sosok yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Ia adalah khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin, sebuah periode emas dalam sejarah Islam ketika kepemimpinan umat berada di tangan orang-orang yang paling dekat dan dipercaya oleh Nabi Muhammad. Sebelum memeluk Islam, Umar dikenal sebagai anggota suku Quraisy, suku yang paling berpengaruh di Mekah pada saat itu. Suku Quraisy sangat keras memusuhi Islam dan melakukan berbagai upaya untuk menghentikan penyebaran ajaran baru ini. Umar sendiri, pada awalnya, adalah salah satu penentang Islam yang paling gigih. Namun, hidup Umar berubah secara dramatis ketika ia mendapat hidayah dan memutuskan untuk memeluk Islam. Peristiwa ini merupakan titik balik dalam hidupnya dan juga dalam sejarah Islam. Dengan keberanian dan ketegasannya, Umar mampu mengubah pandangan banyak orang tentang Islam dan membantu mempercepat penyebaran ajaran ini. Setelah memeluk Islam, Umar muncul sebagai sosok yang paling gigih dalam menegakkan ajaran Islam. Ia tidak hanya berbicara tentang Islam, tetapi juga menunjukkan melalui tindakannya bagaimana seorang Muslim sejati harus hidup. Ia adalah contoh nyata dari ajaran Islam dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik Muslim maupun non-Muslim. Ketegasan dan kegigihan Umar dalam menegakkan ajaran Islam tidak hanya terlihat dalam interaksinya dengan orang lain, tetapi juga dalam cara ia memimpin umat Islam sebagai khalifah. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, yang selalu berusaha untuk membuat keputusan yang terbaik bagi umat Islam. Suatu hari yang cerah di Madinah, Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin, sedang berjalan-jalan di jalanan kota. Meski ia adalah pemimpin umat Islam, Umar selalu menyempatkan diri untuk berinteraksi langsung dengan rakyatnya. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus selalu dekat dengan rakyatnya dan memahami kebutuhan mereka. Di tengah kesibukannya sebagai khalifah, mata Umar tertuju pada seorang peminta-minta yang duduk di pinggir jalan. Pria tersebut tampak lemah dan putus asa, dengan pakaian compang-camping dan wajah yang tampak tidak terawat. Melihat pemandangan tersebut, hati Umar merasa terpanggil. Dengan langkah mantap, Umar bin Khattab mendekati peminta-minta yang duduk di pinggir jalan. Wajahnya yang tegas dan aura kepemimpinannya yang kuat tampak jelas. Namun, di balik semua itu, terpancar rasa empati dan kepedulian yang mendalam terhadap sesama. Dengan tatapan penuh empati, Umar bertanya, "Mengapa engkau duduk di sini, saudaraku?" Peminta-minta tersebut menjawab dengan suara lirih, "Saya tidak memiliki pekerjaan, dan saya tidak memiliki keluarga yang bisa membantu saya." Mendengar jawaban tersebut, Umar merasa terpanggil untuk mengajarkan nilai kerja keras kepada peminta-minta tersebut. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki potensi dan kemampuan untuk bekerja dan mencari rezeki sendiri. Umar kemudian berkata, "Wahai saudaraku," kata Umar dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, "Allah telah menciptakan kita dengan kemampuan dan potensi yang luar biasa. Kita diberi akal dan fisik yang sehat, serta berbagai talenta dan keterampilan yang bisa kita kembangkan." Umar menunjuk ke sekeliling mereka, ke pasar yang ramai dengan pedagang dan pembeli, ke ladang yang hijau dengan petani yang sedang bekerja keras. "Lihatlah, mereka semua bekerja keras untuk mencari rezeki. Mereka memanfaatkan potensi yang Allah berikan, bukan hanya mengandalkan belas kasihan orang lain." Peminta-minta tersebut tampak terkejut mendengar kata-kata Umar. Namun, setelah merenung sejenak,
Ia tampak mengangguk dan berkata, "Anda benar, saya harus bekerja keras dan tidak hanya mengandalkan belas kasihan orang lain." Mendengar jawaban tersebut, Umar merasa senang. Ia berharap bahwa peminta-minta tersebut akan mampu mengubah hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih mandiri dan produktif. Umar kemudian melanjutkan, kerja keras adalah salah satu nilai yang diajarkan oleh Islam. Nabi Muhammad sendiri adalah sosok yang bekerja keras. Beliau adalah pedagang yang jujur dan terpercaya. Beliau bangun di tengah malam untuk beribadah, dan di siang hari beliau bekerja untuk mencari rezeki. Kita harus meneladani beliau dan berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Kata-kata Umar tersebut seperti meneteskan tinta di atas kanvas kosong. Mereka membentuk gambaran baru dalam pikiran peminta-minta tersebut, gambaran tentang hidup yang penuh kerja keras dan kemandirian. Ia tampak merenung mendalam, seolah-olah sedang mempertimbangkan untuk mengubah hidupnya dan memulai lembaran baru. Umar, dengan sabar, menunggu dan berdoa bahwa kata-katanya dapat memberikan dampak positif bagi peminta-minta tersebut. Peminta-minta tersebut tampak tersentuh dengan kata-kata Umar. Matanya yang semula sayu kini berbinar, seolah-olah ada api baru yang telah dinyalakan di dalam hatinya. Ia merasa tergerak oleh kata-kata Umar yang penuh hikmah dan kebijaksanaan tersebut. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sebuah perubahan yang mendorongnya untuk beranjak dari keadaan yang selama ini ia jalani. Dengan suara yang penuh tekad, peminta-minta tersebut berjanji, "Saya akan berusaha bekerja keras, wahai Umar. Saya tidak akan lagi menjadi peminta-minta. Saya akan memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada saya untuk mencari rezeki." Janji tersebut bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebuah tekad yang kuat untuk mengubah hidupnya. Mendengar janji tersebut, Umar merasa senang. Senyum lebar terukir di wajahnya, sebuah senyum yang mencerminkan kepuasan dan harapan. Ia merasa lega bahwa kata-katanya berhasil menyentuh hati peminta-minta tersebut dan mendorongnya untuk berubah. Namun, Umar tahu bahwa tekad saja tidak cukup. Peminta-minta tersebut membutuhkan bantuan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Oleh karena itu, Umar kemudian merogoh sakunya dan memberikan sedikit modal kepada peminta-minta tersebut. "Gunakan uang ini untuk memulai usaha kecil-kecilan," kata Umar. "Ingatlah bahwa rezeki itu datang dari Allah, dan kita harus berusaha keras untuk mendapatkannya." Peminta-minta tersebut tampak terharu menerima bantuan dari Umar. Ia berjanji akan menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya untuk memulai usaha dan mencari rezeki. Dengan tekad yang baru dan bantuan dari Umar, ia siap untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Setelah menerima bantuan dari Umar bin Khattab, peminta-minta tersebut memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Dengan modal yang diberikan Umar, ia memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Ia membeli beberapa barang dagangan dan mulai berjualan di pasar. Awalnya, ia merasa kesulitan. Namun, dengan tekad kuat dan semangat kerja keras yang telah ditanamkan oleh Umar, ia terus berusaha. Ia bangun pagi-pagi, mempersiapkan dagangannya, dan berjualan hingga sore hari. Ia belajar bagaimana berdagang, berinteraksi dengan pembeli, dan mengatur keuangan usahanya. Lama-kelamaan, usahanya mulai membuahkan hasil. Pendapatannya perlahan-lahan meningkat. Ia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan bahkan mampu menabung. Ia tidak lagi menjadi peminta-minta yang mengharap belas kasihan orang lain. Ia telah menjadi pribadi yang mandiri. Perubahan ini tidak lepas dari bantuan dan nasihat Umar bin Khattab. Umar tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga memberikan motivasi dan inspirasi bagi peminta-minta tersebut untuk berubah. Umar telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, seseorang bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik.
Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerja keras dan kemandirian. Umar bin Khattab, melalui kata-kata dan tindakannya, telah memberikan pelajaran berharga tentang nilai-nilai ini. Ia tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberikan motivasi dan inspirasi bagi orang lain untuk berubah dan menjadi lebih baik. Kisah ini adalah contoh nyata tentang bagaimana seorang pemimpin sejati harus bertindak. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.